Saya Nur Fadila Febriana ingin menjelaskan tentang definisi perilaku kelompok. Definisi perilaku kelompok merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua atau lebih individu yang berinteraksi dan bertindak sebagai anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang disepakati organisasi. Berdasarkan atas pengertian tersebut, maka perilaku kelompok dapat diartikan sebagai semua sikap atau tingkah laku yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling tergantung dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan bersama di dalam suatu kelompok atau organisasi. Selanjutnya adalah klasifikasi kelompok. Klasifikasi kelompok dibagi menjadi dua, yaitu kelompok formal atau formal group dan kelompok informal atau informal group. Kelompok formal merupakan kelompok perilaku organisasi yang terorganisir dan secara khusus dirancang untuk mentransfer anggotanya. Tuntutan dan proses organisasi mengarah pada pembentukan jenis-jenis kelompok yang berbeda. Khususnya timbul dua jenis kelompok formal, yaitu kelompok komando dan kelompok tugas. Kelompok komando ini ditentukan oleh bagian organisasi yang terdiri dari bawahan yang melaporkan langsung kepada seorang supervisor. Contohnya, seperti hubungan wewenang antara manajer departemen dengan para penyelia, atau antara seorang perawat senior dengan bawahannya. Lalu, selanjutnya kelompok tugas. Kelompok tugas ini terdiri dari para karyawan yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas atau proyek tertentu. Contohnya seperti aktivitas para pegawai administrasi dari suatu perusahaan asuransi. Jika suatu kecelakaan diajukan adalah tugas-tugas yang diwajibkan. Aktivitas ini menciptakan suatu situasi di mana beberapa pegawai administrasi harus berkomunikasi dan berkoordinasi satu sama lain jika klaim tersebut ingin ditangani dengan pantas. Tugas-tugas yang diwajibkan dan interaksi tersebut memudahkan pembentukan suatu kelompok tugas. Lalu selanjutnya adalah kelompok informal atau informal group. Kelompok informal ini merupakan kelompok yang berevolusi dengan individu-individu tanpa bimbingan organisasi tempat mereka bekerja. Kelompok informal ini juga dibagi menjadi dua, yaitu kelompok minat dan kelompok pertemanan. Kelompok minat merupakan kelompok karyawan yang memiliki tugas yang sama, sedangkan kelompok pertemanan ini merupakan kelompok yang sering bertemu di luar organisasi karena anggotanya berteman. Kelompok ini banyak dibentuk karena para anggotanya mempunyai kebersamaan tentang suatu hal seperti umur, keyakinan politik, atau latar belakang etnis. Kelompok persahabatan ini sering memperluas interaksi dan komunikasi mereka dalam berbagai aktivitas di luar pekerjaan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan alasan terbentuknya kelompok yang terbagi jadi 4. Yang pertama itu pemuasan kebutuhan, yaitu keinginan untuk memenuhi kebutuhan dapat menjadi pendorong yang kuat dalam pembentukan kelompok. Yang kedua, kedekatan dan daya tarik, yaitu kedekatan adalah jarak fisik antara para karyawan yang melaksanakan pekerjaan. Daya tarik adalah menunjukkan daya tarik orang yang satu dan lainnya karena mereka mempunyai kesamaan. Yang ketiga, tujuan kelompok, yaitu untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dibutuhkan satu atau dua orang, maka dibuat kelompok agar dapat mencapai tujuan tersebut. Dan yang terakhir, alasan ekonomi, yaitu mereka menganggap akan memperoleh keuntungan ekonomis yang lebih besar dari pekerjaan mereka jika pembentukan kelompok. Selanjutnya pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama, kekuatan pengambilan keputusan kelompok yaitu dapat menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap. Yang kedua, kelemahan pengembalian keputusan kelompok yaitu membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk mencapai solusi atau mufakat. Yang ketiga, efektivitas dan efisiensi. Efisiensi keputusan kelompok cenderung lebih tepat, tetapi efektivitas keputusan individu lebih unggul. Yang keempat, ringkasan kelompok meliputi langkah dalam proses pengambilan keputusan dan mendalamnya input pengambilan informasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi